Dusun Bualel nih. Itu namanya lagi. Di mana pasar murah? Itu Ada masyarakat. Acara kedua pengajian yang dibawakan oleh Adik Wakil Rukmini. Kita hadir itu dengan penuh kebahagiaan, ya. Kalau hadir tidak dengan kebahagiaan, akhirnya hasilnya tidak maksimal, ya kan? Hari ini karena kita bulan puasa, nanti materi akan disampaikan oleh Bu Dokter, ya, Dokter Alfi mengenai lansia dan puasa. Ya, bagian Bu bisa membuat kita tetap kenyang selama 8 jam, 6 sampai 8 jam. Itulah kenapa diutamakan kita buka dengan kurma, sahur dengan kurma, ya, dibanding dengan makan-makan yang lain. Nah, nanti Ibu Dokter saudara Bu, rugi tidak puasa ya? Ya, tapi namanya wong tua. Ada yang tidak bisa puasa, ya kan? Tidak kuat lagi, balik lagi cak dulu waktu kecil, ya kan? Ada yang cak itu. Kalau tidak bisa puasa lagi karena uzurnya, maka dia harus membayar fidyah. Ya. Berapa fidyahnya, Bu? Nah, pengumuman dari Kemenak, fidyahnya itu 40.000 sehari, ya. Nah, itu fidyah itu, Bu, ya. Pengumuman dari Kemenak itu boleh. Nah, tapi kalau kemarin belajar dengan Ustadz itu memang banyak pendapat-pendapatnya, ya. Namanya memberi makan, ya. Memberi makan itu bentuknya makan. Nah, sedangkan Nabi dulu itu ukurannya pakai mud. Nah, pakai mud itu hitungannya pakai anggur atau kurma. Nah, harganya jadi lebih mahal, Bu. Satu harinya itu hitungannya kemarin dihitung oleh Ustadz bisa sampai 80 sampai 100.000 satu hari penggantian, ya. Lahat murah 40.000, ya. Tapi silakan sesuai ketetapan. Kalau yang salah Kemenak, salah pimpinan kita, namanya ulil amri, ya, Bu, ya. Tapi ini tadi, jadi ada ketentuan-ketentuan khusus, ya, tentang kalau
manusia berpuasa. Bagaimana puasanya bisa maksimal? Maka kita harus isi hari-hari puasa itu tidak sekedar puasa, Bu, ya. Kalau puasa baik, dapatnya cuma lapar dan haus saja, ya. Kemudian Allah bilang puasa ini untukku, kata Allah. Kalau ibadah-ibadah lain itu kita yang butuh, tapi kalau puasa kata Allah itu untuk Allah, ya. Jadi kenapa kita puasa? Karena keimanan kita. Sehingga yang namanya lapar haus, tidak sahur lapar haus tidak masalah itu. Tidak terasa kalau kita lah biasa, ya Bu, ya. Tidak terasa. Tadi malam aku tuh lupa sahur, jadi tidak masalah hari ini. Kalau gini, kapan lagi ketemu dengan Ramadan lagi, ya kan? Tapi Bu, uang muda-muda di pinggir jalan saya lewat kemarin, ya Allah Bu, rokok. Anak-anak, waduh, masih muda, masih gagah ya. Tugas ibu, para perempuan, tugas ibu adalah mengingatkan anak-anak kita, ya Bu, ya. Anak kita ini modal kita di akhirat nanti, ya. Sanksi dari kita lah ngajarinnya, lah nyontohinnya, tapi ternyata dia masih saat itu dan salah kita lagi. Karena ada, Bu, ya, Quran itu anak-anak itu adalah cobaan bagi ibu, ya kan? Ada, Bu, dari 5 anak misalnya, yang dulu rajin ibadahnya, yang sibuk, kan susah. Ada nggak Bu yang kayak itu? Ada. Jadi walaupun dari belum yang sama, pendidikan yang sama, belum tentu sama dalil. Nah, itulah kata Allah. Nah, bernyanyi dulu. Ya, yel-yel dulu ya, yel-yel dulu kita. Yel-yel. Hore, hore, siapa yang suka hati, ayo kita sekolah. Siapa yang suka hati, bilang hore, hore. Lansia, Aisyah, sehat, bermartabat dan mandiri. Bisa, Bu? Bisa, Allah. Oke, kita mulai. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati, ayo kita sekolah. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Lansia Aisyah, lansia sehat, bermartabat dan mandiri. Tepuk tangan. Coba kalau aku tidak melon nyanyinya, bisa nggak? Jangan tangan, Bray. Jangan tangan. Jangan tangan. Kekuatan oleh Allah. Terus karena puasa itu wajib. Oke, ada lagi? Karena Allah. Oke, poin utamanya apa? Karena segala-galanya puasa. Itu sebenarnya intinya. Kenapa puasa ringan? Karena semua orang sama berpuasa. Kalau kita kayak puasa Senin Kamis, kan mungkin anak tidak berpuasa, jadi masih nanya ke masak siang-siang, terus nengok kawan makan, jadi itu kan godaannya lebih besar. Nah, kalau di Ramadan ini selain tadi puasa itu wajib, terus memang terutama untuk lansia-lansia yang punya penyakit kayak DM, kayak kencing manis, darah tinggi, terus yang mungkin kolesterolnya suka tinggi. Ada yang kolesterolnya suka tinggi? Ada yang tinggi? Ada ya, ada yang darah tinggi kan? Nah, itu. Jadi istilah membersihkan dirinya. Jadi istilahnya tuh detoksifikasi. Dan di sini kenapa disebut detoksifikasi? Jadi usus-usus kita ini tuh ada jeda istirahatnya. Lambung kita ada jeda istirahatnya. Tidak dipakai untuk giling makanan terus. Yang
selama ini bulan-bulan sebelumnya mungkin paling kan mau dimakan, akhirnya paling cuma 1 atau 2 menu yang dimakan gitu. Nah itu karena efek puasa itu tadi, karena organ yang tadi sudah dibersihkan, jadi lambungnya yang mungkin kemarin agak lebar jadi balik agak lebih kecil dikit, jadi cepat penuh perutnya seperti itu. Terus juga kalau lansia ini ada beberapa yang kalau puasa itu sebenarnya agak, tadi kan bagusnya puasa ya. Nah, jeleknya puasa buat lansia sebenarnya kalau yang terlalu ekstrim, maksudnya puasanya ya, yang tidak sahur, yang bukanya salah, atau segala macamnya, itu bisa bikin malah kadar gulanya turun. Itu tadi kan, karena fungsi puasa tadi kan menurunkan kadar gula darah di tubuh karena dia harus membakar lemak. Nah, karena lemaknya tidak pakai lagi yang dibakar, akhirnya gula darahnya ngedrop kan seperti itu. Jadi kalau bisa untuk lansia tentang kalau sahur jangan minum kopi, susu boleh, atau memang kalau memang ini teh, dengan teh itu kalau agak asam juga dan gizinya yang tidak bagus, jadi penyerapan gizinya tidak bagus, banyak anget boleh, banyak biasa boleh, energen boleh, susu beruang boleh, silakan. Terus pas sahur ada sayurnya ada? Ada lauknya? Ada buahnya? Ada. Sahur apa buka yang ada buahnya? Sahur ada ya? Oke. Jadi pas sahur itu komponennya harus lengkap. Tadi kan nasi boleh, atau kalau dasar nasi kentang boleh. Kamu yang biasa makan ubi kan yang agak di timur sana biasa makan ubi. Itu kayak dokter Ella dari malam makan ubi goreng, masih karbohidratnya masuk, jadi masih aman. Terus sayurnya apa nih? Macam-macam, apa yang ada di rumah ada ya? Ya, karena yang penting ada sayur. Karena untuk nenek-nenek, untuk lansia ini, ususnya ini kan agak lemah dibandingkan muda dulu. Jadi kalau tidak dibantu dengan serat yang cukup, agak susah BAB-nya biasanya. Kalau bisa tidak memaksa, cuman lebih baik dicari alternatif yang lain, ya, biar gizinya ada pas puasa. Karena ya butuh gizi kan nenek-nenek sekalian. Oke, jadi tadi kalau sahur harus ada apa? Ada sayur, ada apa lagi? Ada buah, ada apa lagi nek yang di belakang? Ada lauk, terus nasi. Minumnya berapa gelas minimal? 2 ya. Yang masih minum segelas, usahakan nek yo 2 gelas. Kalau pancak segelas, minimal segelas aqua itu. Kalau pancak lebih bagus, ya. Oke, kita ke buka puasa. Tadi udah sahur ya. Terus di buka puasa. Buka puasa itu kan dia ada 2 sesi. Sesi berbuka, batalin puasanya, sama sesi makan malam. Nah, nenek tipe yang mana? Buka dulu, sholat maghrib, makan malam, atau buka, makan, sholat maghrib, sholat raweh? Minum kudai. Oke, berarti buka kudai baru sholat.
masalah utama kenapa tidak sholat di masjid? Masalahnya apa? Oh, tidak dapat berjalan. Oh, takut telago. Berarti boleh karena apa? Ada rusuhnya, ya kan? Ibu, tarawih ini adalah satu yang Rasulullah contohkan, ya. Memang banyak fungsi tarawih, Bu. Satu, silaturahmi. Yang Bu tahu sekali kumpul rapi-rapi di masjid, senangnya anak-anak sampai yang tua, yang muda kumpul dan riba. Itu fungsi silaturahmi, ya kan? Yang kedua memang itu yang mulai ya Bu ya, yang dianjurkan dan sangat bagus untuk di bulan Ramadan, ya. Fungsi-fungsi yang lain banyak ketika kita sholatnya di masjid berjamaah. Tapi ada beberapa lansia yang tidak bisa, kakinya tidak bisa berjalan. Kalau nanti sholat di situ nanti takut jatuh dan sebagainya, itu nggak masalah. Berarti ibu dibolehkan sholat di rumah, ya. Kayak kami Bu, kami berjamaah Bu sholat tarawih. Tapi di mana ini? Karena saya punya tugas membagi pasien. Ya, jadi kami setiap hari sholat berjamaah tarawihnya di klinik dengan anak buahku di klinik. Ya, jadi yang penting niat kita memang akan melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan pengganti sholat tahajud Ibu, pengganti sholat qiyamul lail kita, ya. Sampai besok pagi malam nih, besok mau sholat id, malam ini masih hidup, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada bayi lahir sore ini lahir cenger, besok pagi dia id, berarti bapak ibunya harus sudah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada yang meninggal malam ini meninggal atau besok pagi pas sholat meninggal, malam ini meninggal, berarti sudah tidak terkena zakat fitrah. Ya, siapa saja yang hidup sampai malam takbir, ya, jadi paham, ya, itu asnafnya ada. Siapa yang boleh dikasih zakat fitrah? Ya, fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, terus si pengurus zakat. Tapi Bu, pengurus zakat itu definisinya bukan kayak kita di sini Bu. Pengurus zakat di zaman Rasulullah itu adalah dia mengurus zakat saja, tidak ada gawean lain. Nah sekarang Basnas Bu, bajunya besar-besar, ngurus zakat, ya. Masih ada kebun berhektar-hektar, ngurus zakat dia tidak dapat. Jadi Rasulullah bilang itu siapa yang pengurus zakat, ya, ambil zakat yang mendapatkan itu adalah orang yang memang kerjaannya cuma ngurus zakat, tidak berkebun, tidak apa-apa, sehari-hari ngurusi zakatnya uang-uangan. Nah itu yang boleh dapat. Nah sekarang yang Indonesia Raya ini sangat kaya raya, kebun banyak, jadi ambil zakat dapat bagian besar pula bagiannya, ya, berbahaya, ya. Nah, jadi ini Ibu, nah yang nunjuk Ibu zakat pertimbangannya apa? Nah, ditanyakan. Janda kan orang kaya. Janda ada kriteria di situ. Janda yang ada Bu, fakir, miskin. Ada kriteria itu atau tidak? Nah, itu ya. Kemudian apa namanya? Ibnu sabil, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang punya hutang karena jihadnya. Ini Ibu, misalnya tadinya mau kayu bikin madrasah besar, bikin pesantren besar, di perjalanannya duit habis, harta habis untuk bangun itu tadi, pesantren tadi.
utangnya banyak Bu, karena bawa santai. Nah itu boleh dikasih zakat. Karena apa? Dia sudah berjihad di jalan Allah dan kesulitan punya hutang. Karena dari situ kan yang punya hutang, bukan semua orang punya hutang dikasih zakat. Kalau kredit motor tidak zakat, salah. Ya aku kan punya hutang kredit motor, apa harus dapat zakat? Kacau. Ya Bu, kan ada di salah satu celaka itu yang punya hutang, tapi hutangnya itu maksudnya adalah yang berhutang untuk jihad fisabilillah. Ya, Ibu guru ngaji, nah mungkin bisa masuk di kriteria jihad fisabilillah ngaji. Tapi apakah Ibu berkekurangan atau tidak, itu yang pentingnya. Ya, nah jadi besoknya lagi. Ya, nah Ibu ini waktu kita sudah mau sholat zuhur, takut dapat kerja. Kalau ada pengganti dari sholat tahajud, makanya mikir kita terawih ditutup dengan witir. Sholat witir kan seperti itu. Ada tadi kami tutup dengan witir. Agak diangkat dikit Ya, biar dapat seperti itu ya. Oke, sudah Bu ya. Kita mulai. Jangan ada pegal-pegal, apa ada keluhan, yang ada tensinya tinggi tadi boleh ngadep ke dokter Lela. Sudah deteksi kan? Sudah. Nah, yang merasa tadi tensinya tinggi, apa ada keluhan selama puasa nih? Ada apa? Yang nak berobat ke sini Ibu. Yang tidak boleh belanjuan, langsung ke masjid. Yang tidak mau berobat, yang tak belanja silahkan belanja. Yang tidak nak belanja langsung ke masjid. Yang sudah belanja langsung ke masjid. Dahlia bukan. Nama kamu siapa? Dahlia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Husnita, cabang Aisyah Gumeng 1. Bahwa hari ini kegiatan kami sekolah lansia berdaya Semidang Umar di Gedung Aisyah Gumeng 1. Para ibu-ibu lansia dan Aisyah ini pada semangat semua, insya Allah lebih maju ke depannya.